Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ila Padilla, Escape Nurse MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Dalam proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, saya mengampu mata kuliah keperawatan anak 1. Mata kuliah keperawatan anak 1 memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 ceramah, 1 SKS praktik laboratorium, 1 SKS praktik lapangan. Mata kuliah ini wajib diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 4. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak 1 yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sehat dan sakit akut beserta dengan keluarganya. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik itu secara mandiri maupun kolaborasi dengan memperhatikan prinsip automatic care, legal, dan etis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Proses pembelajaran dilaksanakan secara hybrid yaitu luring dan daring. Secara luring dilaksanakan di dalam kelas dengan metode tatap muka dan diskusi kelompok yaitu problem based learning serta praktik laboratorium. Pembelajaran secara daring dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Muslim Indonesia yang dikenal dengan KALAM. Untuk pengumpulan tugas, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas di LMS KALAM sesuai dengan kelas yang telah mereka programkan. Selain itu, dalam proses pengajaran, saya menerapkan teknik delivery, interaction, dan assessment. Teknik delivery adalah proses penyampaian informasi menggunakan PowerPoint dan atau video terkait dengan materi yang disampaikan. Interaction di mana saya dan mahasiswa melakukan interaksi dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan. Assessment yaitu penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan diawali dengan kontrak pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh kesepemahaman antara dosen dan mahasiswa terkait pokok bahasan, metode, bobot SKS, tata tertib, dan kedisiplinan. Adapun pokok bahasan pertama yaitu tentang konsep dasar keperawatan anak dan akan dilanjutkan pada pertemuan kedua yaitu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Adapun referensi yang digunakan diantaranya yaitu Wong Essential of Pediatric Nursing, Jurnal Pencegahan DHF di mana saya sendiri sebagai penulis dan Jurnal Deteksi Tumbuh Kembang Anak di mana saya juga merupakan penulis. Adapun penilaian akhir yang saya lakukan terdiri dari tatap muka sebanyak 40%, tutorial 20%, praktik laboratorium 20%, dan praktik lapangan 20% dengan total keseluruhan yaitu 100%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pengajaran saya. Terima kasih. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, baiknya kita mulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bertemu di tempat ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita untuk mata kuliah keperawatan anak 1 ya. Sebelumnya saya sudah bahas tentang konsep dasar keperawatan anak. Masih ingat materi pekan lalu? Jadi apa itu yang dimaksud dengan anak? Masih ingat? Ya, masih. Oke, silakan. Iya, silakan. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Oke, yang lainnya peran perawat anak apa saja? Ada sebagai pemberi
asuhan keperawatan, sebagai pendidik, ya, sebagai motivator. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi yang dimaksud dengan anak adalah yang berusia sampai usia 18 tahun dan belum menikah. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama adalah tentang apa itu tumbuh kembang atau pengertian dari tumbuh dan berkembang, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, ya. Kemudian teori tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan? Dua hal yang sering kita dengar. Kadang orang menyamakan bertumbuh, berkembang, tapi pada dasarnya penilaiannya itu berbeda, ya. Kita mau menilai anak tumbuh sesuai dengan usianya itu juga tidak sama dengan menilai perkembangan. Menilai pertumbuhan dan perkembangan anak harus disesuaikan dengan usia anak. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang. Jadi pertumbuhan atau perkembangan, ya, adalah manifestasi yang kompleks dari perubahan secara farmakologi, biokimia, dan fisiologi yang terjadi sejak konsepsi sampai maturisasi atau dewasa. Jadi perkembangan anak itu bukan nanti kita menilai pada saat dia lahir, tetapi itu sudah saat masih dalam kandungan dari nol. Jadi setelah masih dalam kandungan, konsepsi, setelah masa konsepsi, janin, sampai dia dilahirkan dan bertumbuh di luar, ya. Jadi anak itu tidak dinilai nanti pada saat setelah lahir baru dinilai tumbuh kembangnya, ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu salah satunya adalah pertambahan tinggi badan dan berat badan. Jadi bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Ya, contohnya tadi pertumbuhan tinggi badan. Ya, usia anak 1 tahun berapa tinggi badannya? 2 tahun berapa harusnya tinggi badannya? Atau berat badan anak usia 1 tahun secara normal berapa berat badannya? Nah, semakin bertambah usianya, tambah lagi juga berat badannya, ya. Itu namanya pertumbuhan. Lalu perkembangan apa? Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Artinya apa? Bertambahnya kemampuan skill. Kemampuan apa yang dimiliki oleh anak sekarang? Contoh, anak yang darinya cuma bisa baring, miring kanan, miring kiri. Bertambahnya usia, anak sudah mampu untuk duduk, ya, duduk. Kemudian bertambah lagi usianya, anak mampu merangkak. Setelah itu bertambah lagi kemampuannya, anak bisa berjalan, berlari, melompat, ya. Itu adalah tahap-tahap perkembangan. Jadi agak berbeda ya kalau kita melihat pertumbuhannya dengan perkembangan. Kemudian dalam masa pertumbuhan anak dari dia lahir sampai dia besar akan ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi itu adalah genetiknya secara keturunan. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini dibagi atas 4, ya. Ada lingkungan biologis, lingkungan fisik, psikososial, dan keluarga atau adat istiadat. Kalau berkaitan dengan genetik pertumbuhan perkembangannya, contoh anak yang memang perawakannya pendek karena orang tuanya memang perawakan pendek, berarti itu secara genetik itu dia akan mempengaruhi perkembangannya anaknya. Lanjut untuk faktor biologis, contohnya jenis kelamin, ya. Antara anak perempuan dengan anak laki-laki tahap perkembangannya itu berbeda, ya. Kemudian ada gizi, jelas bahwa gizi itu akan mempengaruhi perkembangan anaknya. Ketika gizinya cukup seimbang, itu akan mempengaruhi perkembangan metabolisme sel sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian ada kondisi kesehatan kronis. Anak yang memiliki penyakit kronik, sedikit-sedikit sakit, belum masa pemulihan kembali sehat, sakit lagi. Sehingga gizi yang masuk, energi yang ada, itu dipakai untuk proses pemulihan, proses penyembuhan, ya. Lalu ada namanya faktor lingkungan fisik. Nah, faktor lingkungan fisik ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, contohnya, ya. Keadaan rumah, apakah sanitasi lingkungan dia bersih atau tidak, rumah memiliki ventilasi yang bagus atau tidak. Jangan sampai rumahnya tidak memiliki ventilasi sehingga mempengaruhi sirkulasi udara segar tidak masuk hingga menyebabkan bisa saja anak akan rentan terkena penyakitnya. Nah, kemudian ada cuaca yang ekstrim, berubah akan berisiko terhadap anak untuk terkena penyakit, dan ketika anak terkena penyakit itu akan mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhannya. Selanjutnya ada faktor psikososial. Salah satunya adalah stimulasi. Apakah anak sering distimulasi atau tidak, ya? Jadi anak akan berkembang seiring dengan pertumbuhan sesuai dengan usianya, itu tergantung dari stimulasi yang diberikan. Ada anak yang berjalan sesuai dengan usianya, ada yang terlambat, ada yang mungkin lebih cepat, ada yang berbicara lebih cepat, ada yang berbicara sesuai dengan usianya, ada yang namanya speech delay, terlambat karena apa? Salah satunya faktor stimulasi, ya.
Sering tidak ditemani si anak ini bercerita, sehingga bahasa yang masuk di kepalanya anak itu akan mempengaruhi kata-kata yang keluar. Komunikasi anak atau jumlah kata yang dikuasai itu berpengaruh dengan seberapa banyak yang masuk. Atau contoh kecilnya sederhana, yang terbiasa main nonton YouTube, biasanya akan bicara YouTube, karena artinya apa yang masuk di kepala, di otak, nantinya akan dikeluarkan. Nah, itu berarti berpengaruh lah. Stimulasi, motivasi belajar. Faktor berikutnya, seberapa besar anak ini mendapat motivasi belajar dari keluarga ataupun orang tua. Yang mempengaruhi berikutnya itu adalah faktor keluarga dan adat istiadat. Faktor dalam keluarga salah satunya adalah pendapatan. Artinya bahwa seiring banyaknya pendapatan, kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi dengan baik. Salah satunya dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak. Contoh, keluarga yang mempunyai pendapatan yang lebih, bisa saja dia akan mengikut sertakan anaknya mengikuti les atau kegiatan tertentu yang bisa merangsang stimulasi anak, ya. Artinya bahwa pendapatan yang lebih diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian ada pendidikan ayah dan ibu. Seiring tingginya pendidikan seseorang, harapannya meningkat juga pengetahuan, terutama dalam pengasuhan anak, ya. Jadi orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi, harapannya dia memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang anak. Anak usia yang 1 tahun, dia tahu harus jadi stimulasi seperti apa, ya, diberikan makanan yang seperti apa supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian ada pengaruh budaya keluarga terhadap tumbuh kembang anak, di mana kalau kita berbicara budaya itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi kebiasaan itu muncul dari perilaku atau nilai budaya yang dianut oleh keluarga. Lalu berikutnya kita membahas tentang tujuan dari pengasuhan, ya. Apa sih tujuan pengasuhan itu? Yang pertama, mempertahankan kehidupan fisik anak. Yang kedua, meningkatkan kesehatan anak, memfasilitasi anak dalam bertumbuh dan berkembang. Kemudian, mendorong peningkatan kemampuan berperilaku sesuai nilai yang diyakini oleh keluarga. Faktor yang mempengaruhi pola asuh. Nah, jadi dalam seiring berkembangannya anak, bertumbuhnya kebiasaan atau kemampuan orang tua untuk melakukan pengasuhan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, usia orang tua, ya. Jadi orang tua yang memiliki usia yang masih sangat muda itu akan mempengaruhi kesiapan mentalnya untuk memiliki anak. Ketika nantinya dia memiliki anak, itu akan mempengaruhi apakah dia bisa mengasuh anak dengan baik atau tidak. Karena secara kesiapan, secara mental belum tentu dia siap. Berbeda ketika sudah usia matang, ya, dia memiliki kesiapan yang lebih ketimbang dengan orang tuanya yang sangat muda. Kemudian keterlibatan ayah, ya, ini sangat penting. Jadi dalam proses pengasuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting keterlibatan ayah, ya, sebagai support system terbaiknya. Kemudian pendidikan orang tua, sama tadi bahwa pendidikan orang tua yang tinggi, harapannya pengetahuannya juga semakin tinggi dan semakin luas. Orang tua tahu apa yang harus dilakukan untuk anaknya, ya, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Pengalaman sebelumnya dalam pengasuhan anaknya sangat penting. Pengalaman sebelumnya, orang tua yang sudah terbiasa memiliki anak atau mengasuh anak sebelumnya, anak kedua, anak ketiga, dia sudah terbiasa. Berbeda dengan yang baru pertama kali, baru anak pertama. Pada orang tua yang baru memiliki anak pertama biasanya masih bingung, masih takut untuk memandikan anak, menstimulasi anak karena takutnya nanti tulangnya patah, ya, atau sakit, menangis. Berbeda dengan orang tua yang sudah memiliki anak 2, 3, 4-nya. Dia sudah tahu kalau anaknya sakit harus diberikan apa, kemudian distimulasinya seperti apa, ya. Kemudian stres orang tua. Jadi kenapa kalau stres orang tua itu akan mempengaruhi moodnya. Nah, jadi ketika orang tua juga stres, bebannya meningkat, ada ketidaknyamanan dalam hatinya. Secara tidak langsung sebenarnya orang tua dengan anak itu memiliki ikatan yang erat. Ketika orang tuanya tinggi stresnya, perasaannya tidak nyaman, tidak happy, itu juga akan bisa dirasakan oleh anaknya, sehingga bisa saja juga memberikan ketidaknyamanan pada anak. Berikutnya adalah hubungan suami istri. Bagaimana hubungannya si ibu dengan si ayah dengan kehadiran anak, ya? Apakah semakin meningkat rasa harmonisasinya, ya? Selanjutnya, nah ini yang penting yang harus kita pahami. Karena kenapa? Penilaian
pertumbuhan dan perkembangan anak itu disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak. Kita tidak bisa menyamakan perkembangan anak usia 1 tahun dengan anak 2 tahun, ya. Jadi kita harus pahami dulu usia periode anaknya. Yang pertama ada usia pranatal. Tadi saya katakan bahwa penilaian tumbuh kembang anak itu dimulai dari masa dalam kandungan. Jadi ini pranatal, masih dalam kandungan. Itu masa embrio, dimulai dari masa konsepsi sampai usia 8 minggu. Lalu masa fetus. Fetus itu fetus muda dan fetus tua. Kemudian ada postnatal. Postnatal ini setelah bayi dilahirkan. Kemudian ada neonatal. Biasa kan dengar istilah neo, artinya bayi baru lahir. Ya, itu neonatal. Nah, kemudian ada bayi 1 sampai 12 bulan. Kemudian diikuti dengan masa awal masa kanak-kanak, ada toddler. Nah, toddler ini 1 sampai 3 tahun. Dan nanti kalau sudah ada yang mendengar kata toddler, di kepala atas sudah tahu bahwa toddler itu 1 sampai 3 tahun. Prasekolah 3 sampai 6 tahun. Kemudian usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Dan usia remaja itu dari usia 10 tahun sampai ke 18 tahun. Itu untuk periode. Lalu teori pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada beberapa, ya. Perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud, kemudian ada perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, kemudian ada perkembangan kognitif menurut Piaget, ya. Nah, kemudian ada beberapa penilaian perkembangan juga pada anak, yang antaranya ada motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Nah, berikutnya ada gangguan tumbuh kembang. Ada beberapa contoh gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pertama, gangguan bicara dan bahasa. Ya, ada namanya speech delay, biasa terlambat berbicara. Ada cerebral palsy. Cerebral palsy contohnya biasanya itu karena ada masalah di otak. Ya. Kemudian ada sindrom Down. Lalu ada perawakan pendek, atau biasa juga orang taunya ada stunting. Nah, stunting, kemudian ada autisme, ada retardasi mental, dan ada gangguan pemusatan dan perhatian. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Jadi itu tadi materi, ya, terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya. Saya review sedikit dari materi tadi yang telah saya jelaskan, ya, yang telah kita sama-sama simak. Ada yang bisa menjelaskan atau membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Oke, silakan. Ya. Itu menunjukkan peningkatan seperti usia, tinggi badan dan berat. Ya. Sedangkan perkembangan menunjukkan tentang peningkatan keseimbangan skill. Oke. Nah, ada yang mau melengkapi atau berbeda? Nah, sama, ya. Jadi kalau pertumbuhan terkait tadi bisa contohnya berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangan itu tentang kemampuan atau skill apa yang dimiliki anak sesuai dengan tahap usianya. Ya, oke. Baiklah, untuk materi hari ini mungkin cukup, ya, terkait tadi pembahasan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pekan berikutnya kita akan bertemu dalam mata kuliah keperawatan anak 1 terkait dengan penilaian perkembangan fisik atau pengkajian fisik pada anak, ya. Nah, sebagai pembelajaran untuk di rumah, jadi silahkan kalian mencari instrumen yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan anak. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan ditambahkan ilmunya. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa.